Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Novalakian dari kelas 5A. Kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Ibuku Seorang Perawat. Hari ini Bu Lina memberi tugas kepada kami. Secara berkelompok, kami disuruh membuat laporan tentang profesi atau pekerjaan seseorang. Kami boleh memilih profesi apapun sebagai bahan laporan. Setelah mendapat tugas itu, aku, Oki, Hendra, dan Tita membuat rencana. Kita pilih profesi apa, teman-teman, untuk membuat laporan? Tanyaku kepada teman-teman. Biar gampang, kita wawancarai saja orang tua kita. Profesi orang tua kita beda-beda kan? Jawab Oki memberi usul. Kami pun lalu mengutarakan profesi orang tua masing-masing. Ayah dan ibu Oki bekerja sebagai guru. Ayah Hendra pemilik toko bangunan, sedangkan ibunya tidak bekerja. Ibu Hendra adalah ibu rumah tangga. Sementara itu, ayah Tita bekerja sebagai akuntan di salah satu perusahaan swasta di kota kami. Ibu Tita bekerja sebagai sekretaris di kantor notaris. Sementara itu, ayahku bekerja sebagai pegawai negeri di kantor Pemda. Ibuku bekerja sebagai perawat di rumah sakit daerah kotaku. Nah, sebaiknya kita wawancarai ibumu saja, Lis, usul Oki. Mengapa ibuku? Tanyaku kepada Oki. Dari semua pekerjaan orang tua kita, profesi ibumu paling menarik. Bukan begitu, teman-teman? Ya, betul. Aku setuju dengan pendapat Oki, kata Hendra. Kita wawancari saja ibumu saja, Lis. Lanjutnya. Aku juga setuju. Kali ini Tita yang berbicara. Dikeroyok 3 temanku. Aku tidak dapat mengelak. Dalam hati, aku heran. Sebetulnya atas keinginan apa teman-temanku ingin mewawancarai ibuku. Aku merasa pekerjaan ibuku biasa-biasa saja. Malahan kami anak-anaknya sering dibuat repot karena pekerjaan ibu. Bayangkan saja, jam kerja ibuku tidak sama dengan pekerja lainnya. Ibuku sering bekerja malam hari. Ibu berangkat malam hari dan pulang pagi hari. Saat aku mau berangkat ke sekolah, ayahkulah yang mengurusi keperluanku dan kakakku. Kalau sudah seperti itu, aku jadi merasa kasihan dengan ayahku. Kalau ibuku masuk siang sampai malam hari, ayah jugalah yang mengurusi keperluanku dan kakakku. Kadang-kadang ayahku tidak menghadiri undangan karena harus membimbing kami belajar. Pokoknya aku merasa repot. Karena profesi ibuku sebagai perawat yang harus bekerja malam hari juga. Namun demikian, aku kadang juga merasa kasihan kalau ibuku harus bekerja malam hari. Pastilah ibu tidak tidur semalaman karena tanggung jawabnya terhadap pasien. Sesuai kesepakatan kami, sore ini aku dan teman-temanku akan mewawancarai ibuku. Hari ini kebetulan ibuku dinas pagi pukul 14.00. Ibuku sudah pulang. Sekitar pukul 16.00 teman-temanku sudah berkumpul di rumahku. Kami duduk di ruang tamu. Ibuku telah menyediakan hidangan buat kami. Sepulang dari kantor tadi, ibu membuat makanan kecil untuk kami. Kali ini aku angkat jempol untuk ibuku. Nah, anak-anak, yang kalian ingin tahu dari pekerjaan ibu, demikian kata ibu mengawali perbincangan kami. Sebetulnya, siapa yang disebut perawat itu, Bu? Tanya Hendra kepada ibu. Perawat adalah yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan keperawatan. Apa tugas perawat, Bu? Tanya Tita. Dalam pekerjaan sehari-harinya, perawat merupakan fungsi kerja di bidang kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan keperawatan dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan, pencegah penyakit, dan pelayanan bagi penderita yang sakit. Ada 10 tugas pokok perawat. Semua tugas tersebut untuk kepentingan merawat pasien. Nah, ini yang penting. Dalam menjalankan tugas, seorang perawat dibantu oleh asisten perawat. Tugasnya menjaga pasien, misalnya menjaga kebersihan pasien, memandikan pasien, dan membersihkan ruang pasien. Asisten perawat juga merawat pasien, memberi obat kepada pasien,
menjaga kesehatan pasien, dan memberikan motivasi serta perhatian kepada pasien. Bagaimana perawat atau asisten perawat mengetahui keinginan atau kebutuhan pasiennya, Bu? Kali ini aku yang bertanya kepada ibuku. Kami harus menjalin komunikasi dengan pasien, baik pasien itu anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Kami harus dapat memahami bahasa mereka. Berarti setiap saat harus siap menghadapi keadaan pasien, ya, Bu? Oki bertanya. Tentu, maka dari itu kami harus berjaga-jaga 24 jam penuh. Kami harus selalu mengetahui kondisi setiap pasien yang menjadi tanggung jawab kami. Kami tidak ingin kecolongan, karena apabila kami lengah ada pasien yang tidak tertangani, terutama pada malam hari. Kami harus benar-benar berjaga. Kadang-kadang ada pasien yang membutuhkan pertolongan pada tengah malam. Sering juga pasien datang pada tengah malam. Nah, makanya kami harus selalu siap, jelas ibuku. Masih banyak lagi pertanyaan yang kami lontarkan kepada ibuku. Semua jawaban itu ternyata menyadarkan aku betapa mulia pekerjaan ibuku. Aku jadi malu selama ini. Aku sering mengeluh karena ibuku sering tidak ada saat kami membutuhkannya. Aku jadi malu. Ternyata ibuku melakukan tugas mulia merawat pasien di rumah sakit. Ibu, aku bangga kepadamu, ucap dalam hatiku. Lisa, aku kagum dengan ibumu. Ternyata ibumu benar-benar berjasa bagi orang lain. Kamu tentu juga bangga kepada ibumu, kata Tita semakin menguatkan aku untuk menghargai dan menaruh hormat terhadap pekerjaan ibuku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.